Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah.
Tuhan Yesus Kristus. Saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kebangkitan Kristus, bukti kemenangan kita semua. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Haleluya. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Katakan sama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang ajaib. Dalamku bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Angkat tanganmu. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Mari bersorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Mari katakan sama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh
baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and He is so good to you. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Oh, He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Dia ajaib, Dia luar biasa. Oleh sebab itu, pada saat ini beritakanlah kemenangan itu dalam kehidupan kita. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Jangan Tuhan tersatu kiri mengangkat tinggi baginya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Mari katakan sama-sama. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Mari katakan, dengarkan suara panggilan Kristus. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Angkat tanganmu di atas kepala, karena kemuliaan Tuhan turun atas kehidupan kita. Gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Oh, Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Mari umat Tuhan kita bangkit sebab Yesus kita telah bangkit. Bangkit
untuk kemuliaannya, bangkit untuk kebesarannya. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, ku menggenapi firman-Nya. Sekarang ku berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua, amin. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, ku menggenapi firman-Nya. Sekarang kapan lagi Bapak Ibu Saudara, ku berdiri bagi bangsa. Mari umat pemenang, maju bersama-sama. Haleluya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Engkaulah Yesus Kristus, Raja segala raja. Dialah Raja. Come on. Mari kita semua, hai umat pilihan Allah, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, ku menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktu untuk berdiri bagi Indonesia. Mari maju, umat pemenang. 1, 2, 3. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit. Kami mau menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan sama-sama, Raja. Siap bangkit untuk Tuhan. Haleluya. Untuk kemuliaan dan kebesarannya. Hai umat lebih dari pemenang. Sama-sama satu suara, ku kan bangkit. Ku kan bangkit. Yes. Nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit. Nyatakan kebesarannya. Bangkitkan iman dan pengharapanmu. Semua lidah amin. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi lompat untuk Tuhan. Dialah, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah siapa? Raja. Yesus kita. Dialah Raja. Lebih lagi, dialah Raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia, sebab Dia yang layak kita sembah, menerima pujian dan hormat dari setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mati untuk kami, Engkau bangkit untuk kami.
telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Kau angkat kami Tuhan, jadi memberi damai sejahtera di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Engkau Yesus yang mati untuk kami, supaya kami hidup, supaya kami bangkit Tuhan. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Hanya bagi-Mu Tuhan seluruh sembah kami, hanya Dia segalanya bagiku. Mari dengan segenap hatimu, Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagi Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan segala
kemuliaan, segala hormat hanya namamu Yesus. Hanya untukmu Tuhan. Unto the name of Jesus, all the glory, all the honor, be unto the name of God. Segala pujian, hormat serta syukur Kau hampiri kami Tuhan dengan kasih-Mu. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia segala serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Mari sembah Dia. Sikaraya mata karaya ramata karang. Hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan seluruh kehidupan kami, segala kemuliaan, segala hormat kami, segala pujian kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Engkau memulihkan hubungan kami, Engkau memulihkan kami Tuhan. Segala ya ramata kala ya ramata kala. Haleluya. Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak Yesus. Segala ya ramata kala ya ramama. Haleluya. Hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. All the glory, all the honor, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Sikaraya ramata karalaya ralaya. Yang putus asa Kau bangkitkan Tuhan, Kau bangkitkan iman dan pengharapan kami. Kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan kami. Sikaraya ramata karalaya ramata karalamasa. Sikaraya ralaya ramata karaya ramata kar. Haleluya. Sikaraya ramata karalaya ramata karalaya ramasi. Sikaraya ramata karaya ramata kar. Sikaraya ramata karaya ramata. Anak domba Allah, anak domba Allah, yang duduk di atas tahta. Hari ini, pagi ini dirayakan kemenangan-Mu. Kau disenangkan lewat pujian gereja-Mu, anggota-anggota tubuh-Mu di tempat ini. Bahkan pada hari ini di seluruh muka bumi sedang memuliakan kemenangan yang sudah
Engkau terima ya anak domba Allah yang duduk di atas tahta. Engkau segala-galanya bagi gerejamu, segala-galanya bagi pribadi dan keluarga kami. Engkau berkenan untuk ibadah yang manis pada pagi hari ini. Anak domba Allah, Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret, Mesias, anak Allah yang hidup. Terasa sekali kehadiran-Mu sampai menyentuh jantung, menyentuh hati kami, anak domba Allah. 2-3 orang bersekutu memuliakan nama-Mu. Kau ada di tengah-tengah kami. Semua berharga di mata-Mu, termasuk yang baru mendengar tentang Engkau pagi ini. Inoku bapuca inori lasu bapatana. Aradi darula, tidak ada satupun yang Kau lewati pagi ini. Orala pupatu isiro, orala mamata. Kehadiran-Mu merubuhkan semua benteng-benteng pemisah di antara kami. Ya nama mataku cayo sadidore. Tidak ada yang Kau tolak untuk datang kepadamu ya anak domba Allah. Semua sudah Kau selesaikan di Kalvari untuk dunia yang berdosa, untuk kami yang berdosa. Aku tuh jali sehopu percaya. Utayosa dikacila. Engkau telah berjuang sendiri, tidak ada temannya ya Yesus. Tidak ada teman yang menemani perjuangan-Mu dan Kau telah menyelesaikan sampai finish strong. Yarilome matu jaya. Pagi ini yang lemah Kau beri kekuatan yang baru. Aku tahu itu artinya kasih karunia ya Allah. Bahwa Engkau dibuat lemah ya Yesus supaya kami menjadi kuat. Engkau dibuat miskin supaya kami kaya. Itulah kasih karunia-Mu pada kami pagi hari ini. Idore mamatu ya sere. Ucala. Tapi belum sakura sukaru sakura tirere. Sekarang orang-orang yang bertemu dengan Yesus boleh menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dia tidur lima sore. Tapi mengalu pati cucilah husara. Kau mengambil letih lesu beban berat kami. Kau mengganti dengan kelegaan. Tapi mari tu cira. Suaranya menjadi merdu. Umat-Mu pagi ini suaranya menjadi merdu sebagai dupa yang harum naik ke tahta hadirat-Mu, Allah yang maha tinggi. Dan anak domba di pangkuan tiro siro tira tia siarata kaya. Yang ragu-ragu imannya menjadi teguh kembali.
sakit menjadi disembuhkan. Air mata kami pagi ini adalah air mata sukacita. Siapakah kami telah Kau pilih menjadi, Kau angkat menjadi anak-anak Allah, Kau beri kuasa menjadi anak-anak Allah. Menoleh ke belakang sebentar Bapa, banyak hal yang kami lakukan. Didapati kami tidak setia kepadamu, ampuni kami. Tahirkan kami ya Yesus, anak domba Allah, dengan darah-Mu yang mahal harganya. Inaralaya sanaralaya ya natayo syadome kataya. Bolehkan kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena tiap hari kami menikmati hal-hal yang kami nikmati sebagai kemurahan Tuhan, dan kadang itu bertentangan dengan kedagingan kami, tapi maksud Tuhan selalu indah bagi kami. Kami bersama-sama duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berapi kami semua sembunyikan hamba-Mu ini Tuhan di belakang salib-Mu. Anugerahkan kepada kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian. Semua kami Tuhan mengerti tentang maksud-maksud-Mu. Apa yang Kau sampaikan sejak kemarin Jumat Agung, perayaan Jumat Agung. Terima kasih Tuhan Yesus, anak domba Allah. Ya natara syarat akur alayasa. Membuka setiap hati kami yang ingin mengetahui tentang Engkau, yang ingin mengenal Engkau Tuhan, yang ingin menyembah Engkau. Jangan Kau tinggalkan, Kau sambar, Kau jamah. Semua orang Kau rencanakan untuk Kau selamatkan. Bahkan orang fasik sekalipun Kau, kalau melihat dia berbalik kepadamu, Kau terima Bapa. Yalah, penyampaian firman ini dilingkupi dengan kasih agape, kasih yang maha kudus. Makasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saya itu dititik oleh beberapa jemaat. Katanya kalau saya bicara di belakang mimbar ini sering terengah-engah. Sampai ada seorang bapak ngomong kepada saya, Pak Dono, cek lab ya semua apa yang di dalam tubuh Pak Dono supaya diketahui barangkali jantungnya bengkak atau bagaimana. Akhirnya saya cek lab di Prodia dan jantungnya baik Bapak Ibu, dan banyaklah, hanya kolesterolnya tinggi. Ya, saya sudah cerita sama Pak Gembala kalau kolesterol ya hati-hati yang dengan yang berlemak katanya. Padahal kalau bilang berlemak itu kan Tuhan sendiri kan senang yang dengan namanya yang berlemak ya. Nikmat. Itu sebagai pembukaan pada pagi hari ini. Saya minta maaf ya, saya copot ini masker saya. Saya memberikan tema tentang kemuliaan Kristus dan gerejanya. Kemuliaan Kristus sudah diselesaikan dan Dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kemuliaan itu Yesus sendiri dalam Yohanes 17 berkata,
aku telah memberikan kemuliaan itu kepada mereka. Wah, maksudnya itu mereka itu ya kita yang duduk bersama di tempat ini. Kita akan membuka dari Mazmur pasal yang ke-22. Mazmur pasal 22 ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, dikenal dengan nama Mazmur Salib. Kalau saya menamakan Mazmur Mesianik. Banyak, jadi Daud waktu menyanyikan, waktu bermazmur, ya di sini kan dikatakan untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Jadi begitu dia, seperti tadi kita sedang nyanyi bermazmur itu tahu-tahu ada ilham, ada profet, ada sesuatu kata-kata yang bicara tentang mesianik. Ya, termasuk tangan dan kakiku ditusuk. Wah, bicara tentang hari Jumat kemarin. Luar biasa. Ya, jadi Mazmur 22 berbicara tentang salib atau Mazmur Mesianik. Kita baca ayat yang ke-22, ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi tetap jauh dan tidak menolong aku. Kalau saya bandingkan dengan Matius 27 ayat 46, kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Luar biasa. Kembali kepada Mazmur 22 ayat berikutnya. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Mungkin itu ya pada waktu setelah Jumat Agung, perjalanan beliau ada di dunia orang mati. Ya. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Daud itu kesukaannya adalah mazmur memuji Tuhan. Biasanya kalau dia memuji, menyembah Tuhan, dia merasakan kehadiran Allah yang Maha Kudus. Tapi kali ini ketika dalam kesengsaraannya, ketika dalam penderitaannya, dia merasakan Tuhanku tidak hadir. Tuhanku jauh, Tuhanku sepertinya meninggalkan aku. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Itu yang dihadapi Tuhan Yesus pada saat di Kalvari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Barangkali hari-hari ini kita sedang sendiri. Biasanya memang Tuhan mengajarnya itu sendiri. Yusuf sendiri, Daud sendiri. Abraham menantikan Tuhan, menantikan pertolongan tentang keturunannya juga sendiri. Semuanya sendiri. Rasanya ada satu jeda-jeda yang membuat kita seperti ditinggalkan Tuhan. Entah bapak kah, entah itu ibu kah, ataukah seorang istri yang sudah ditinggalkan suami atau sebaliknya, atau itu mungkin seorang yang masih lajang, yang sudah cukup umur, atau yang pemuda atau pemudi, bisa itu terjadi. Rasanya Tuhanku meninggalkan aku, di manakah engkau Tuhan? Pada saat aku WL, saat aku memainkan musik, aku merasakan kehadiranmu. Kali ini engkau ada di mana? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sedang mengalami masa-masa seperti itu, saat-saat seperti itu, mari kita seperti Tuhan Yesus. Ketika ia dicobai, ia tidak berbuat dosa.
Mari kita tetap tabah, tetap kuat. Ya, sekali lagi Yesus Tuhan kita dicobai, tetapi tidak berdosa. Biarlah urapan yang membuat dia tetap tangguh, tetap kuat, tetap tabah. Urapan itu biar turun atas gerejanya pada pagi hari ini. Yang satu persatu beliau melihat isi hati kita yang paling dalam, yang terdalam ini. Dalam Mazmur 22 ini, hampir semua ayat digenapi dalam perjalanan yang namanya perjalanan Via Dolorosa. Sebuah jalan di kota Yerusalem kuno. Kalau Bapak Ibu ada kesempatan pergi ke Israel, nanti tour leader akan menuntun kita ke sana. Tapi sayangnya pada waktu itu almarhum Bapak Lukas, Mas Dono, hai dewe turu hotel, wah aku kesel. Ya saya tidak bisa menyaksikan dan tidak ikut meniti jalan Via Dolorosa. Padahal teman-teman sudah geger, hari ini kita akan lewat jalan Via Dolorosa katanya. Ya saya tidak gelo, karena harus saya menemani orang yang membawa saya, dipakai Tuhan membawa saya ke sana. Kami di hotel bersendaguro malah. Saya bayangkan, aduh teman-teman sudah ada di sana semua. Tapi ternyata mereka waktu kembali, alah jalannya kanan kiri akeh wong dodol, kaya nggone mana itu Jogja itu? Oh, pernah ke Jogja semua. Atau yang dekat sini Kliwon salah. Kok seperti Kliwon, seperti Malioboro. Semua menawarkan dagangan. Padahal dagangan itu di sini ada semua. Sebuah jalan di kota Yerusalem kuno. Jalan ini diyakini adalah jalan yang dilalui Yesus sambil memanggul salib menuju Kalvari atau Golgota. Wah, sendiri loh. Sendiri Bapak Ibu. Tidak ada temannya. Perempuan-perempuan malah pada menangis. Guru, Tuhan, kasihan engkau. Malah Tuhan Yesus menegur mereka, jangan menangis, jangan menangis. Ayo siapa yang lemah pagi ini, kuat semuanya. Amin Bapak Ibu. Masih panjang perjalanan kita dan kita jangan lengah walaupun pandemi ini sepertinya sudah sepi, tidak ada apa-apa. Waspada. Ayat 6 itu ya Mazmur 22 itu dikatakan, aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh banyak orang. Semua mengolok-olok, wah mereka begini, katanya anak Allah, katanya raja yang berkuasa. Diolok-olok, dicibir. Ayat 18 bicara tentang penderitaannya. Tangan dan kakinya ditusuk atau dipaku. Tulang-tulang, ayat itu 12-18 itu, tulang-tulang kelihatan karena dicambuk. Tulang-tulang kelihatan itu berarti ini kan dagingnya ini kan sudah hancur semuanya. Kelihatan tulang-tulangnya. Wih, balungnya ketok, kerangkane ketok, itu Tuhan Yesus. Makanya pagi ini itu kita itu merayakan kemenangan. Sungguh, katakan pada sebelah kita, puji Tuhan, pagi ini kita merayakan kemenangannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang apa yang menjadi isi hati Bapa dan apa yang dilakukannya? Kita buka Filipi 2 mulai ayat 15. Filipi 2 mulai ayat 5, mohon maaf. Filipi 2 mulai ayat yang kelima. Ini yang menjadi masukan yang sangat indah untuk kita pagi ini melengkapi seluruh kebenaran yang disampaikan pagi ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu, dalam hidup kita semua, dalam keluarga kita secara pribadi, masuk khotbah Pak Gembala kemarin itu berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, berdamai dengan diri kita sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah,
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, ini Allah kita merencanakan sesuatu yang sangat indah bagi kita. Ya, Dia yang adalah sebagai Allah yang maha tinggi. Kalau dalam sejarah sekolahan kita YHWH Yahweh, waktu Musa bertanya kepada Allah, kalau Israel bertanya siapakah kamu? Siapakah yang mengutus kamu? Katakan. Sampai Musa berkata, namamu siapa? Allah itu berkata, akulah Yahweh, akulah YHWH. Sampaikan kepada mereka, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, Allah kita semua gereja Tuhan sampai dengan pagi hari ini. Allah yang itu Bapak Ibu yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Yang pada waktu itu menciptakan sepasang sejoli di Taman Eden, tetapi mereka telah berbuat dosa. Sampai Roma 3:23 berkata, dari keturunan Adam dan Hawa dikatakan, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu mereka terusir. Dosa membuat kita terusir dari hadirat Tuhan. Ya, sampai suatu saat, pada waktu itu juga Allah Yahweh berkata kepada Adam, nanti dari keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular tua. Terjadi pada hari-hari yang sudah kita nikmati beberapa hari ini. 2000 tahun yang lalu. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak duduk di atas tahtanya terus, tidak. Tetapi dia harus turun ke atas muka bumi, membuka sebuah relasi baru yang kemarin sudah diuraikan oleh Pak Gembala. Relasi dengan surga harus terbuka, keharmonisan dengan surga harus terbuka, dengan sesama kita harus terbuka. Itu maksudnya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Wah, melayani dia. Seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi manusia, Bapak Ibu. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, mencari kita, mencari orang berdosa. Kalau pagi ini yang berkata, aku orang berdosa, aku tidak diterima oleh masyarakat, tidak terima oleh keluargaku, Tuhan itu datang untuk Anda yang seperti itu. Yang saat ini mungkin kalau ini direkam dan nanti masuk di YouTube, untuk Anda lah Tuhan Yesus itu datang. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yohanes 10 berkata, gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. 9. Nah, karena dia itu taat merendahkan diri jadi manusia, jadi hamba. Berkali-kali di belakang mimbar saya katakan, membasuh kaki murid-muridnya. Nanti kamu akan tahu, kamu akan tahu mengapa aku melakukan seperti ini. Taat sampai mati, sampai selesai. Saya teruskan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ternyata promosi itu di sini. Merendahkan diri serendah-rendahnya. Sampai kalau menurut dia itu, lah ini sudah pas. Sesuai yang ku kehendaki, sesuai firmanku. Saat itu mulai dianugerahi, dikatakan di sini. Dianugerahi kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Perhatikan ini dahsyat sekali. Dan segala lidah mengaku. Tadi pujian tadi. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Sekarang kita refresh sebentar ya. Tentang perjalanan daripada perjalanan hidup Yesus. Umur 1 tahun kurang lebih lah. Ya lahir sampai umur 30. Dia menjalani hidupnya sebagai manusia belaka. Supaya yang datang baru-baru pertama kali, yang belum tahu tentang Tuhan Yesus biar mengerti.
Kalau kita disegarkan kembali. Umur 1 sampai 30 menjalani hidupnya sebagai manusia biasa. Berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat. Mulai umur 30 sampai 33,5. Keilahian Allah yang ada di dalam dirinya berkarya lewat kemanusiaannya, melayani manusia, mengajar dan disertai dengan tanda-tanda ajaib. Perhatikan lebih lagi jemaat yang dikasihi Tuhan, misinya, tujuannya dia datang ke atas muka bumi adalah, tadi sudah saya katakan berulang-ulang di atas, adalah karya keselamatan bagi manusia. Dia datang untuk mencari orang berdosa. Dia mencari domba-domba yang terhilang. Diingatkan tentang kasihnya, bagaimana dia memberikan sebuah perumpamaan tentang kakak adik, si sulung dan si bungsu. Bagaimana si bungsu itu jahat, minta harta warisan separuh dari orang tua menjadi bagiannya. Lalu dengan sukacita dia pergi jauh, meninggalkan ayah ibunya, saudaranya yang sulung, pesta pora. Berbuat hura-hura, semau gue berbuat dosa. Kakak sulungnya berkata, dia tiap hari kumpulannya dengan pelacur, mabuk dan lain sebagainya. Ya, namanya habis manis ya. Ketika manis semua berdatangan, tapi ketika habis manis sepah dibuang. Ketika habis semua kekayaannya, semua meninggalkan dia. Tapi sudah terkadung terjerumus jatuh dalam sekali. Dan saat itulah ketika dia ada di titik yang paling bawah, dia lalu ingat, iya ya di rumah bapakku, aku tidak mengalami kapiran seperti ini, tidak mengalami kesengsaraan seperti ini. Aku telah bersalah kepada surga, aku telah bersalah kepada bapakku. Kalau begitu aku harus kembali kepada bapakku. Aku jadi pembantunya, jadi hambanya tidak apa-apa. Kalau Bapak Ibu kita merenungkan ayat-ayat itu yang sering dibagikan oleh hambanya Pak Guana di tempat ini, wah itu dahsyat itu. Ayahnya, bapaknya itu sebetulnya gambaran daripada yang kita peringati pagi ini. Menanti-nantikan kedatangan anaknya, didoa syafaatkan terus. Itu bagian kita, kalau ada saudara kita yang belum bertobat, didoa syafaatkan terus. Supaya akhirnya juga mengalami keselamatan seperti yang kita alami. Akhirnya ketarik itu, kena magnet, kuasa magnet doa daripada ayahnya. Lalu dia dengan agak malu-malu, dia tetap memutuskan untuk datang kepada bapaknya. Karena dia tahu bapaknya pasti mau menerima dia. Walaupun kalau menurut dia itu jadi pembantunya, jadi budaknya tidak apa-apa. Begitu ayahnya melihat anaknya ada di sebelah sana, walaupun pakainya compang-camping, itu dikejar. Ayahnya berlari mengejar dia. Bapak Ibu yang luar biasa, tanpa banyak bicara langsung anaknya itu dirangkul, dipeluk. Langsung dibawa pulang. Berkatalah dia, sediakan jubah yang terbaik. Terbaik loh. Artinya posisinya itu dikembalikan seperti semula. Anak itu sudah bilang, Bapak, aku sudah berdosa, aku sudah jahat, sudah menjadi anak yang memberontak pada orang tua. Bapaknya tidak mendengarkan suara itu. Terus dirangkul, padahal saudara tahu mas, pasti baunya bau apa? Bau yang ada di kandang babi itu pasti. Tidak pernah mandi lagi, rambutnya mungkin ya sudah panjang. Ya, tapi bapaknya berkata, cepat ambilkan jubah yang terbaik, ambilkan cincin, ambilkan sepatu. Wah, itu sebetulnya bicara tentang Tuhan Yesus. Jadi tidak ada satupun yang mau datang kepada dia yang ditolak. Saya tidak percaya. Apapun lah yang sudah kita lakukan, dia itu baik seperti pujian tadi. Jadi misinya itu adalah mencari orang berdosa seperti kita. Pada awal pelayanan Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis itu 2 kali itu berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Artinya dialah yang akan dipakai Allah menjadi anak domba yang sejati untuk korban penebusan dosa manusia. Harus ada manusia yang dipersembahkan. Tapi manusia itu kalau ibaratnya binatang ternak harus tambun.
Kalau manusia ya tidak berdosa. Itulah Yesus, makanya disebutkan anak domba Allah 2 kali. Yohanes itu pertama kali dia mulai pelayanan, Yesus itu berjalan di depannya, dia berkata, lihatlah, itulah anak domba Allah. Dialah penghapus dosa manusia. Ya, makanya pada waktu itu kan dia berkata kepada ada 4 orang yang sedang mengusung saudaranya yang sakit dan turun dari sakitnya kan diturunkan persis di atasnya Yesus toh. Ya, melihat iman mereka Yesus berkata, anakku, dosamu tak ampuni. Loh, mereka geger, menungso kok berkuasa mengampuni. Itu Tuhan kita. Jadi Yesus itu berkuasa mengampuni artinya dialah Tuhan. Siapa yang berkuasa mengampuni? Ya Tuhan sendiri. Ya, berkali-kali sampai dikatakan dalam Yohanes 17 dia itu datang untuk memberikan hidup yang kekal. Ya, pada waktu dia ketemu dengan seorang wanita yang kedapatan berzina, Yesus berkata, aku juga tidak menghakimi engkau, tapi pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Sekarang, peristiwa kemarin hari Jumat, di Taman Getsemane 2000 tahun yang lalu. Ya, sudah lelah, sudah capek, semua murid-murid diajak pelayanan sudah capek sekali. Kira-kira tengah malam itu Yesus itu ngajak murid-muridnya, anak-anak, ayo murid-muridku kita berdoa. Berjaga-jaga 1 jam yuk, supaya pencobaan tidak datang dan tidak mengalahkan engkau. Aduh guru, aku kesel, aku capek guru. Lalu guru itu Tuhan Yesus berdoa, dia berlutut, ya saya dikasih lukisan kecil, figura ada gambar Tuhan Yesus itu dari teman dari Ambon. Itu saya taruh di kamar saya itu sudah keadaannya sudah lama, sudah mungkin 15 tahun yang lalu. Ya posisinya dia tersungkur, dia berdoa kepada Bapaknya. Ya dia berkata, Bapa, nah ini tadi yang saya katakan 33,5 tahun menjelang akhir-akhir hidupnya. Di Taman Getsemane, dia mulai masuk sepenuhnya yang namanya betul-betul sebagai manusia 100%. Dia di Taman Getsemane, di mana beliau biasa berdoa. Dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu. Tapi bukan kehendakku. Tapi apa? Tetapi kehendakmu jadilah. Bapak Ibu, tidak apa-apa kalau kita sedang menghadapi ujian Tuhan. Kalau boleh ini lalu. Tapi bukan kehendakku. Rasanya daging tidak bisa menerima. Tapi semua yang terjadi, biarlah kehendakmu. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Jadi Mazmur 22 tadi Bapak Ibu, kalau kita baca ayat demi ayat, betul-betul digenapi. Ya, sejak saat dia selesai amin 3 kali mengajak murid-muridnya berdoa dan mereka semua sudah tidak kuat, lalu datanglah si pencoba itu. Yesus ditangkap. Pada waktu itu Yesus berkata, sang kamu ini aku penyamun. Aku tiap hari mengajar kok di bait Allah, di mana-mana. Mengapa kamu datang dengan pedang? Ya. Artinya Yesus berkata begini, aku bisa saat ini mengutus, menyuruh malaikat-malaikat 1 legiun datang untuk menolong aku. Tapi dia kalau begitu dia bukan Allah. Tapi dia betul-betul menyerahkan tubuhnya. Itulah yang membuat dia itu gentar sebetulnya pada waktu menghadapi ujian yang ada di depannya. Lalu dia ditangkap, ya mulai dibawa ke pengadilan. Ya kita tahu kemarin sudah ditayangkan di dalam video klipnya ketika Pak Gembala melayani firman Tuhan. Ya, dan ada filmnya dan dari film tentang karya Kristus, pengorbanannya ini banyak ribuan orang, banyak yang dimenangkan. Karena itu sebuah kebenaran yang Allah nyatakan kepada dunia ini. Nah, di dalam perjalanan tadi akhirnya masuklah ke Via Dolorosa. Masuklah dia ke Golgota. Mazmur 22 ayat 2 dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Sendiri, sunyi. Semua yang di bawah mengolok-ngolok. Ayo orang benar, ayo orang top.
Yang bisa nengking itu apa, badai topan dan lain sebagainya. Bisa membangkitkan orang mati, tidak bisa nolong diri sendiri. Mulutnya hanya mengatakan, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan akhirnya genaplah Mazmur 22, Mazmur salib, Mazmur mesianik. Mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya itu tubuh yang kudus, kalau boleh saya katakan tubuh yang maha kudus. Karena dia dilahirkan bukan dari benih laki-laki dan perempuan. Dia lahir karena benih Roh Kudus. Dia tubuhnya tubuh yang suci kudus. Harus memikul menanggung seluruh dosa manusia, kejahatan kita. Maka Allah yang maha kudus itu meninggalkan tubuhnya. Eloi, Eloi, lama sabatani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu selesai tugasnya. Itu yang Allah berikan kepada kita. Wahyu 1 ayat 17. Saya tunjukkan ya Bapak Ibu mulai Jumat sampai dengan minggu tadi pagi apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Ternyata sangat diteguhkan. Kami tiap pagi dapat kiriman renungan dari Pak Gembala. Wah ini masuk tadi saya ngomong sama Pak Jupiter, Pak masuk Pak. Ini terjemahannya terjemahan yang lain. Pak Didit, Pak tolong Pak ini bukakan. Wah harus download dulu Pak Dono. Dan nanti saya bacakan aja yang saya terima dari Pak Gembala. Ya. Wahyu 1 ayat 17. Bapak Ibu dengarkan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Apa yang dikerjakan Yesus selama 3 hari. Ya. Ketika, maksudnya Yohanes, murid Yesus yang paling dikasih, dikatakan, ini di Pulau Patmos, ketika aku melihat dia tersungkurlah aku di depan kakinya, nyanya besar. Sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Atau akulah alfa dan omega. 18 ini yang dikerjakan. Dan yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya, sekarang yang dari Pak Gembala ya, pelan-pelan ini supaya saya tidak supaya masuk semuanya. Tapi terjemahan yang biasa dulu Kolose. Bentar ya Bapak Ibu. Kolose 2 ayat 15. Jadi kan Tuhan Yesus ini kan ditelanjangi. Sebetulnya maaf seluruh ini yang nempel di tubuhnya itu dilepas. Hanya pelukisnya malu. Dan orang Kristen kalau diolok-olok begitu, kan kalau di YouTube kan begitu, alay wong Kristen nganggo kolor gitu toh. Enggak usah malu. Allah kok lahir lewat rahim. Gitu tuh enggak apa-apa itu karena kasihnya. Memang dikatakan salib itu bagi mereka sebuah kebodohan. Tapi bagi kita itu, itu keselamatan kekal bagi kita. Hari depan yang cemerlang itu karena karya salib lewat kebangkitan Kristus. Jadi pada waktu dia dilucuti di kayu salib itu kelihatannya ditelanjangi. Ya, di sini nanti kita akan melihat betapa iblis itu hikmatnya itu terbatas. Dia itu bodoh sekali. Buat ini tak salib ke mati, selesai kan begitu toh? Telanjangin sekalian pakai orang-orang yang top-top pada waktu itu. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah. Jadi pada waktu itu kelihatannya beliau ditelanjangi karena memang tidak membalas. Ini loh Bapak Ibu indahnya kasih yang tidak membalas itu di sini. Kelihatannya kan kita kalah. Makanya dalam 1 Korintus 3 itu 5 dikatakan orang yang suka bertengkar itu sebetulnya sudah sebuah kekalahan. Sudah kalah sebetulnya. Nah Yesus itu seperti domba yang keluar, dia tidak membantah sama sekali kok. Ya, domba yang dilucuti itu bulunya itu kan noleh kanan, noleh kiri, belum nanti ini disembelih. Itu Tuhan kita loh. Itu orang Kristen, orang percaya. Yang melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa.
dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kalau yang dari Pak Gembala ya, indah sekali. Jadi Kolose 2:15 ini terjemahnya namanya B, maafkan saya Pak Gembala kalau saya salah ngomongnya, BIMK. Pada salib itu Kristus membuat segala roh-roh yang memerintah dan berkuasa menjadi tidak berdaya lagi. Loh, makanya dalam nama Yesus, aku perintahkan kamu pergi. Nah, itu sebetulnya begitu. Roh-roh itu tidak berdaya lagi. Mereka menjadi tontonan umum pada waktu Kristus menggiring mereka sebagai tawanan dalam pawai kemenangannya. Jadi di alam roh itu sebetulnya Yesus itu sedang membuat sebuah pawai kemenangan. Nah, kita kan tidak tahu, ya ampun, makanya semua murid kan kecewa semuanya. Bagi kita salib itu sebuah kebanggaan. Terjemahan yang lain namanya FAZH. Dengan demikian kuasa iblis untuk mendakwa, jadi kita yang setiap hari didakwa itu, saudara atas dosa telah ditiadakan. Jadi kalau bunuh diri, kamu orang berdosa, kamu tidak layak, tolak itu dalam nama Yesus. Pendakwa tidak bisa berkuasa lagi, sebab Yesus sudah mengalahkan pendakwa itu di Golgota. Dengan demikian kuasa iblis untuk mendakwa saudara atas dosa telah ditiadakan. Dan secara terbuka Allah memperlihatkan kepada seluruh dunia kemenangan Kristus di salib. Di mana semua dosa saudara kita dosa kita sudah dihapuskan. Wow, luar biasa. Jadi hikmatnya iblis kan tadi kan salibkan, iya wes mati. Tapi kecelik, ternyata pada hari yang ketiga apa dia? Bangkit. Dia merebut kunci maut, kunci kerajaan maut yang pada waktu itu karena Adam dan Hawa melanggar dosa, kunci itu terus langsung direbut oleh iblis. Saiki jadi milikku. Makanya dalam Roma 3:23 dikatakan semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya oleh karena kasih karunia dalam nama Yesus saja kita diselamatkan. Jadi sejak peristiwa Taman Eden itu, kunci maut, kunci kerajaan maut tadi, sudah jadi tangannya di tangan iblis. Tadi dalam Wahyu tadi, 3 hari tadi disebutkan, Yesus merebut kunci maut, kunci kerajaan maut. Jadi nanti pulanglah dari tempat ini, sebentar lagi kita bergembira, ada prasmanan sederhana di bawah, lebih daripada itu. Oh, puji Tuhan, kuasa kemenangan telah diberikan kepada kita. Jadi terjemahan ini, matur nuwun Pak Gembala, wah bagus sekali, cium ini. Ya, jadi tidak usah kita sekarang nak apa-apa tertunduk malu begini. Ya, kita percaya bahwa Allah Immanuel, Allah bersama-sama dengan kita. Firman ini biarlah menghibur kita. Semua kita dihibur. Semua kita ini penuh kelemahan. Paulus itu sampai berkata, Tuhan, aku mengalami kayak gini, aku dalam kelemahan. Paulus itu berkali-kali dia berdoa, tapi Tuhan Yesus berkata, Paulus, tenang saja, dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Saya mengulangi ayat tadi sebagai penutup. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sebelum kita lebih jauh melangkah untuk acara-acara yang mau selesai, kita akan dengarkan pujian video klip. Ya setelah itu nanti dulu aja, nanti saya akan ajak WL Singers, pemain musik, kita nyanyi tadi api kemuliaannya tadi. Kita akan bergirang bersorak nyembah Tuhan. Ya, yang belum dibaptis Roh Kudus, biarlah Roh Kudus membaptis. Karena tujuannya karya salib kebangkitannya ternyata supaya Roh Kudus itu bisa dicurahkan. Ya, ayo perhatikan, sudah siap ya Pak Didit? Saudara bisa
istirahat sebentar ya, bisa ngulet. Ya mungkin tegang kalau pas saya menyampaikan firman Tuhan. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang aku menjamah jadi hidup baru. Dan kayu yang kasar mengubahku, jalan hidup yang penuh kegagalan. Puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci Bapak Ibu kita ikut menyanyikan liriknya bagus sekali. sudah mengalir di Kalvari. Tadi yang saya ceritakan tentang Kalvari, tentang Bila Golgota, zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. tetap pegang salib ya Bapak Ibu. Di mana musuh-musuh Tuhan Yesus yang adalah musuh-musuh kita sudah dilucuti. Sekarang Yesus ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tinggal menantikan kemenangan-kemenangan yang dilakukan oleh anak-anaknya dalam segala aspek hidup kita. Dan kayu yang kasar mengubahku, jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Mari WL dan singers tamburin, silahkan sama-sama dengan saya di panggung ini. Yang suci
Bapak Ibu, ada pesan yang kudus dari Bapak Gembala dan keluarga yang dipakai Tuhan untuk mengembala kita bersama-sama lebih lagi ke depan. Pesannya yang indah seperti ini. Kebangkitannya yang dalam anugerahnya memberi kepada kita yang pertama keselamatan, pembebasan, dan kesembuhan, serta pemulihan di seluruh aspek hidup kita. Pada seluruh musim kehidupan yang berganti sampai selama-lamanya. Happy Passover. Amin. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, ternyata untuk seluruh aspek hidup kita, kuasa kebangkitannya yang dalam anugerahnya memberi kepada kita keselamatan, pembebasan, dan kesembuhan, serta pemulihan di seluruh area aspek hidup kita. Pada seluruh musim kehidupan yang berganti sampai selama-lamanya. Happy Passover. Ayo katakan selamat Paskah. Mari kita bangkit berdiri, mari kita bergembira. Haleluya. Selamat Paskah dulu. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua. Ayo tepuk tangannya yang seru. Tanda jadi lebih daripada pemenang. Dengarlah panggilan firman Tuhan. Tuhan bersatu mengangkat tinggi hati. Bersiap maju jangan Ayo jangan lengah. Kita Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. api kemuliaannya menyuarakan surga. Memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Tepuk tangannya lumayan. Tapi tariannya sini kasih contoh dong ya. Saya lebih berat tubuhnya dari kakinya, saya hati-hati ya. Tapi digerakkan tubuhnya saja tidak apa-apa. Yang penting pemberian Tuhan ini kembalikan kemuliaannya bagi dia. Tidak usah jaim dengan Tuhan Yesus yang sudah tadi loh dia tidak jaim. Seandainya dia jaim, kita binasa. Ayo. Ya, tepuk tangan yang luar biasa. Karena suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru dalam untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini.
sampai puncaknya. Harus sampai puncaknya. Pas api kemuliaannya. Tisu kah, kertas kah, HP kah, enggak apa-apa. Ayo. Nanti kita, kalau memang ada dorongan Roh Kudus, kita menyembah Tuhan. Ayo, punyanya apa? Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah. Kita akan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Segala raja. Dari depan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil sama umatnya. Suasana tepuk tangan. Seluruh penjuru dan Lahir dari hati kami. dengarkanlah suara nafiri memanggil sama umatnya. Gereja Tuhan bersatu mengangkat pintu panci. Bersiap maju jangan lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Terus tepuk tangan. Sembah dia dengan tepuk tangan. Terima urapan baru. Yang kuat, yang lemah menjadi kuat. Yang miskin menjadi kaya. Yang sakit menjadi sembuh. Yang jalan buntu, Tuhan adalah solusinya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Sekarang kami mengerti ya Allahku, segala-galanya Kau berikan pada kami. Anak tunggalmu Kau berikan pada kami. Luar biasa. Cintamu yang bergelora Kau tuang atas manusia, atas kami. Pagi hari yang indah, biarlah kasih mengasihi yang kudus semakin nyata di rumah Tuhan ini. Baik yang melayani, yang belum melayani jemaat, semua kami, dengan saudara kami, dengan keluarga kami, hidup saling mengasihi. Dengan Tuhan kami oke, dengan sesama kami, dengan kami oke, dengan diri kami sendiri kami juga berdamai selalu. Makasih untuk pesan yang indah, bahwa berkat Tuhan bagi kami selalu bentuknya utuh, holistik, untuk
untuk seluruh aspek hidup kami. Kami bersama-sama menerimanya pagi ini atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena Tuhan sudah ada di sini. Yang terkecil, yang lebih usianya lagi, yang sampai yang paling sepuh, Kau lawat satu persatu. Yang lemah Kau kuatkan, susah Kau hiburkan. Yang sedang membutuhkan uang, Tuhan tolong. Yang sedang membutuhkan suaminya bertobat, nyatakan itu Bapa, karena Kau tidak mau seorang pun binasa. Berkat Abraham, berkat Paskah turun atas kami, atas keluargaku juga. Aku tidak mau lepas daripadamu. Kau segala-galanya dalam keluarga kami. Berkati Bapak Ibu Gembala, Bapak untuk mengembala kami, semua pengurus. Berkati Pak Jupiter, berkati Ibu Priscilla, Mas Sena, adik-adik semuanya yang dari Kalimulyo pagi ini, yang datang baru pertama kali juga berjamaah. Kau Allah yang kasih-Mu sama, turun berkat Abraham, turun kasih setia Tuhan, pikiran yang selalu sehat, sikap hati yang selalu benar dalam meresponi masalah. Seperti Tuhan Yesus yang tidak berdosa ketika kami dicobai. Turun itu semua. Melebihi yang aku minta Bapa. Ucapan hamba-Mu terbatas, tetapi Kau Tuhan yang mengasihi jiwa-jiwa ini satu persatu. Umur panjang atas kami, tapi sehat. Ada yang usianya 85 tahun, 84 tahun juga bersama-sama dengan kami. Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Makasih Tuhan, yang membutuhkan promosi dalam pekerjaannya, yang membutuhkan sesuatu pertolongan dalam untuk memutuskan sesuatu di dalam perjalanan pekerjaannya, pelayanan kami. Ya Ralama Masyakaralama. Dari panggung ini urapan itu terus turun, karena Tuhan berkenan untuk rumah Tuhan ini. Ya Rama Masyakaralama. Yang bisa berbahasa roh lah. Belum selesai acara Roh Kudus. Sampai kami dipuaskan, sampai kami hasrat hati kami dikenyangkan. Roh Kudus melayang-layang atas kehidupan kami. Keluarga BLM Kau berkati. Keluarga Diakonia Kau berkati. Keluarga WPA, keluarga dewasa muda, keluarga youth, keluarga Flame Sisi yang kemarin merayakan Paskah, bayi-bayi dalam kandungan. Ya dalam Masyakaralaya. Sebuah keluarga yang Kau bangun sampai serupa dengan Engkau, menjadi mempelai-mempelai yang cantik berhiaskan kekudusan. Haleluya. Bertemu dengan muka dengan mempelai Kristus, mempelai pria surga yang kudus, yang suci. Ya Ramata Kaya Sido tamu ya sa minaku ya cura ya Rama nila syara tura. Kami bangga dengan namanya karya salib, dan kami akan terus mengalami kuasa salib, kuasa kebangkitan Kristus, mengenal Tuhan Yesus dan kuasa kebangkitan-Mu. Ya Rama Mata Kaya Idaku ya sada di didoro taya Idayo Idaku ya sada
merasa sendiri Tuhan libur. Itu yo. Setiap rumah tangga, setiap tempat tinggal dipenuhi dengan hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami doakan dari tempat ini. Oh, yang di Kudus, Pati, Kalimulyo, dimanapun berada. Api Roh Kudus menyala-nyala, gelora cinta Tuhan lahir, berkobar-kobar dalam gereja. Takaya sandarala takaya soda tikarala yasa. Haleluya. Haleluya. Kami nikmati semua atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Karena pengorbanan anak domba Allah di Golgota, kami telah dibenarkan, dilayakkan, diangkat menjadi anak-anak Allah dari Allah yang maha tinggi. Pulanglah jemaat dengan hati yang penuh sukacita. Kita akan bergembira di bawah bersama-sama ramah tamah di sana. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita katakan sama-sama amin. Beri pujian, beri tepuk tangan, katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk.